Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzi Yusron Praditya. NPM saya 233111049. Saya berasal dari SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis global. Apa sih itu? Yang pertama ada kesadaran budaya. Kesadaran budaya dan penghormatan terhadap perbedaan budaya sangat penting dalam lingkungan bisnis global. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang baik dengan mitra bisnis dari berbagai budaya dan dapat meningkatkan kesuksesan bisnis Anda. Beberapa langkah untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam bisnis global meliputi yang pertama ada satu, belajar tentang budaya lokal. Yang kedua, ada budaya. Yang ketiga, kepemimpinan yang inklusif. Keempat, ada pelatihan dan kesadaran. Yang kelima, penghormatan dalam bisnis. Keenam, fleksibilitas. Ketujuh, etika. Dengan memahami dan menghormati perbedaan budaya, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis global dan mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis internasional di mana Anda berbisnis. Ini membantu Anda menghindari kesalahan yang tidak disengaja dan menunjukkan penghormatan terhadap budaya tersebut. Selanjutnya ada riset pasar. Riset pasar adalah langkah penting untuk memahami permintaan dan kebutuhan lokal di pasar baru dalam lingkungan bisnis global. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap preferensi konsumen, tren pasar, persaingan, dan faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Hasil riset ini dapat membantu Anda menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan pasar tersebut, meningkatkan peluang kesuksesan dalam ekspansi bisnis global Anda. Selanjutnya, kepatuhan hukum dan peraturan. Tentu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan internasional sangat penting untuk menghindari masalah hukum. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional yang relevan untuk bisnis atau aktivitas tertentu. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kepatuhan meliputi: yang pertama, ada studi dan pemahaman hukum. Yang kedua, pengembangan prosedur dan kebijakan pelatihan karyawan. Selanjutnya, yang keempat, audit dan pengawasan. Yang kelima, kolaborasi dengan ahli hukum. Yang keenam, respons terhadap perubahan hukum. Kepatuhan hukum dan peraturan internasional adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis atau aktivitas apapun, karena pelanggaran dapat berdampak serius pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan atau individu. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah penanganan seluruh aliran dalam produksi barang dan jasa, mulai dari komponen mentah sampai pengiriman produk akhir yang siap pakai ke konsumen. Sebuah perusahaan menciptakan jaringan yang pemasok yang akan memindahkan produk dari pemasok bahan mentah ke perusahaan atau organisasi yang berhubungan langsung dengan pengguna. Sistem manajemen rantai pasokan yang disusun dengan efektif dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam siklus produksi. Berbagai industri biasanya memiliki standar masing-masing untuk rantai pasokan mereka. Dalam bisnis retail misalnya, pengecer akan secara otomatis memberikan sinyal kepada produsen jika barang yang tersedia hampir habis. Dengan begitu, rak akan tetap terisi dan proses penjualan bisa terus berjalan tanpa gangguan. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas.
Kemampuan adaptasi mengacu pada perubahan perilaku ke sebuah situasi baru dan dapat melibatkan perubahan yang besar. Sedangkan fleksibilitas biasanya mengacu pada seseorang yang memberi hasil yang kurang lebih sama di situasi serupa tanpa mengubah perilaku mereka secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.